Spirit, fill this place. Spirit, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Shalom, shalom. Worship you. Let the Spirit fill this place with Spirit fills my heart. Oke. We worship you. This flesh, Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place. Oh, as we worship you, as we worship you, I worship you, Jesus. I worship you, my heart, all of my soul. Love to worship you, save you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Oh Jesus, I love you. Halo, welcome teman-teman yang baik ya. Saatnya kita diskusi ya, diskusi dengan baik ya. Gimana? Tema kita hari ini adalah Tuhanmu batu. Ya, saya sungguh sangat penasaran dengan Tuhan kalian ya. Apakah Tuhan kalian itu sungguh-sungguh tidak bisa bergerak atau gimana? Tolong di tap-tap ya, di love orange ya, teman-teman ya. Itu saya pengen tanya, apa benar Tuhanmu itu bisa bergerak atau tidak? Karena Tuhanmu itu yang saya tahu adanya di Mekah. Ya. Betul tidak? Kalau tidak, ya tolonglah kasih tahu saya ya. Yang mana yang benar? Tuhanmu itu batu atau bukan? Gini ya, karena memang batu itu biasanya kalau di Quran tuh batu punya emosi. Ya. Batu itu punya emosi meskipun dia katanya makhluk Allah. Ya, makhluk ciptaan Allah ya. Jadi batu itu bisa merespon katanya. Batu bisa ketakutan. Ya. Kalau ada batu pecah itu katanya karena batu itu takut kepada Allah. Iya, memang gitu ya, Zai. Mau diapain ya kan?
Oke, tolong di-share-share ya. Tolong supaya bisa banyak mengundang teman-teman yang mau diskusi dengan baik ya tentunya ya. Jangan kesurupan. Jangan. Ya, please jangan kesurupan. Ya. Kita biasa-biasa aja di sini ya. Kan saya bertanya gitu kan. Yang namanya bertanya boleh lah. Ya kan? Jadi kalau Allahmu bisa menghapus dosa, ya apakah makhluk Allah ini yang namanya batu juga bisa menghapus dosa? Ya, karena di Musnad Ahmad ya, hadis Musnad Ahmad katanya mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Di dalam agama kalian yang kalian percaya itu berarti ada dua yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Tapi sepertinya memang cuman batu inilah ya yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau Allah katanya hanya sebagian. Kenapa bisa sebagian? Ya entahlah ya. Saya kurang tahu. Itu mungkin kebijaksanaan Allah ya. Ya, yang tahu naiklah ya kita diskusi di sini. Apa benar Allahmu memang begitu ya? Ada dua yang bisa menghapus dosa. Silakan ya, jelaskan sama saya. Karena saya ini ya sangat senang kalau mendapatkan pengetahuan ya. Di surat At-Tarim 8 dikatakan ya, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Baru mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau menurut hadis sudah pasti ya kalau kamu mencium batu Hajar Aswad akan menghapus dosamu sehabis-habisnya. Itu sudah pasti ya. Kalau Allah masih mudah-mudahan, tapi kalau batu sudah kepastian. Ya. Maka nggak heran kalau kita sering lihat ya VT-VT di TikTok ya. Orang-orang yang rebutan mencium Hajar Aswad ini. Ya. Tapi harus kalian ketahui sejarah dari batu Hajar Aswad ini. Ya. Ternyata batu ini pernah dijadikan alas toilet. Gimana ya? Itu sejarahnya. Ya. Jadi itulah yang kamu cium-cium itu alas toilet. Iya, ya. Jangan ngamuk-ngamuk kesurupannya di sini ya. Kita diskusi baik-baik saja, ya. Nanti aja Bang Friendly, nanti aja. Ya, tunggu Islam naik dulu ya Bang Friendly ya. Jangan menghujak, merujak. Al-Madani naik lah ya, saya nggak ada menghujat ya. Saya bicara fakta berdasarkan dalil dari hadis dan Quranmu. Ya, Allahmu memang menciptakan batu itu ternyata batu itu bisa punya perasaan. Ya. Halo Kundur. Halo. Ya, kamu Muslim? Sorry. Kenapa? Selamat sore, kamu Muslim atau Kristen? Ya, Muslim lah. Oke, baiklah. Saya boleh bertanya tentang Tuhanmu? Boleh. Oke. Apa benar Tuhanmu itu rukun Yamani dan rukun Aswad itu benar-benar bisa menghapus dosa?
Kok Hmm? Tuhanmu rukun yang mana? Loh, yang menghapus dosa siapa, Bang? Hmm? Yang menghapus dosa, yang kau pahami di rukun yang mana ini? Yang mana ini? Yang kau pahami? Enggak, saya nanya. Yang menghapus dosa seharusnya itu ya Tuhan Hmm. atau batu? Ya Tuhan lah, beda di kamu Oke. batu. Kenapa di hadis ini katanya mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Jadi, aduh, inilah kalau belajarmu sepenggal-penggal. Enggak sepenggal-penggal, kamu aja yang kasih tahu. Enggak, saya enggak ada Hmm. sepenggal. Kalau saya sepenggal-sepenggal, ngapain saya bikin live ini? Justru karena saya mau Mana? belajar. Di mana ada batu menghapus dosa? Bukan Loh. seperti itu. Memahami, Lihat di memahami sini, lihat. hadis, memahami Lihat, hadis itu tidak seperti itu. lihat ini. Lihat ini. Beda, Ya. beda dengan kalian yang menghapus dosa itu Ini batu karena lihat. Yesus ada batu Ini Musnad sakarnya. Ahmad. Ini Musnad Iya, Ahmad aku tahu. Jadi 5364. gini, saya Ya, jelaskan jadi sedikit yang ya. menghapus dosa Boleh? itu Saya jelaskan sedikit. Tuhan atau Saya boleh, batu? boleh enggak sedikit? Yesus itu Enggak, ada saya batu nanya sakar aja. loh. Saya Baru kau nanya sama sembah kamu, kan Yesus. kata kamu, Kau dengar sembah dulu. Yesus ada batu Dengar dulu. sakarnya Yesus Dengar loh. dulu, jangan Ad- malah ke ad- Yesus. Ini lagi bahas ini kok malah ke Yesus. Saya tanya kamu, ya. Kan kamu bilang tadi Tuhanlah yang menghapus dosa. Ternyata di hadis ini ya, Hmm, Nabimu bersabda katanya mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus hmm. dosa Boleh saya jelaskan? sehabis-habisnya. Ini kan bukan Al-Quran ini kan? Bukan Al-Quran. Hmm. Iya. Terus? Ya, ini hadis. Jadi gini, Hmm. pernah ndak dengar sejarah ceritanya sahabat Rasulullah melihat Rasulullah mencium batu itu. Apa Hmm. kata sahabat Rasulullah? Seandainya Nabi tidak menciummu, kami juga tidak akan menciumnya. Jadi jadi begini, kenapa Hmm. dikatakan menghapus dosa? Karena Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sahabatnya, kekasihnya Allah, orang terbaik lah. Kalau kita mengikuti Rasulullah itu bisa menghapus dosanya, bukan batunya. Hah? Tidak ada pengaruh Gimana batunya sih? di sini. Di Itu sini memahami. berarti ini perkataan Nabimu salah. Hah? Nah, betul. Tidak Loh, ada yang salah. kalau Tidak ada betul yang salah. Dengar. berarti dosa ini bisa dihapus asal kamu bisa cium batu. Karena kenapa? Karena kita sudah mengikuti Nabi. Hmm. Seperti itu. Iya, Bukan berarti kalian batunya. ini setuju dengan tindakan Nabi ini karena menurut Nabi kalau habis cium rukun aswad dan rukun yamani bisa dosanya dihapus. Nah, bisa kan? Bisa kan? Nah, ya Kau kan? bilang bisa kan? Benar? Kau Benar bilang gak? bisa kan? Benar gak? Oh, Benar apa benar, tidak tidak? apa-apa karena kami mengikuti. Nah, Karena kami jadi di mengikuti dalam Nabi, bukan agamamu, batunya. Bukan batunya. ada dua yang bisa menghapus Buk, dosa. bukan batunya. Oke, boleh gantian? Yang Mau bisa gantian? menghapus dosa adalah Berani Allahmu gantian? dengan batu, Berani ya gantian? kan? Berani Betul gak? gantian? Berani Betul gak? gantian? Ya saya kan nanggepin tadi Jadi, perkataanmu. kenapa dikatakan di hadis ini gantian dong? Mm-mm. Masa kau ndak tahu apa-apa tentang Silakan hadis? saya masa nggak boleh nanggepin, kan kita diskusi. Iya, kan boleh Iya, ya gantian. udah jangan Bukan jangan bukan marah-marah. diskusi Saya namanya cuman ini, menanggapi. main congor-congor. Loh, saya Karena nggak kau boleh takut menanggapi. Saya nggak ada takut gimana? sekarang Ngapain takut? keilmuan Masa saya sekarang nggak begini saya tanya. boleh menanggapi yang tadi kata-kata kamu? Memang oke, Kamu sekarang sudah keilmuanmu marah aduh, sekarang. ke, Kenapa kau marah? siapa yang marah? Nah, saya tanya sama kamu, batu itu punya Ngapain mau marah perasaan kalau nggak? Saya penyembah tanya, anak batu manusia punya aja kok perasaan mau nggak? marah? Batu punya perasaan Penyembah nggak? anak manusia aja kok mau Kundur, marah? kundur. Ngapain? Batu itu punya perasaan nggak? Hah? Batu tidak menghapus dosa. Saya Yang nanya, lihatlah, eh, kamu itu tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, batu punya perasaan tidak? Hah? oh, kalau kalau secara akal sehat tidak kok. Tidak. Oh, boleh Berarti oke, boleh gantian nanya. Di dalam Quran Boleh gantian Allah nanya. bilang batu itu punya perasaan. Boleh gantian nanya.
Boleh Enggak, gantian nanya? saya kasih tahu Nanya, kamu nanya kenapa tidak tahu terus. Quranmu? Takut, Kenapa kau nggak tahu Quran? ditanya. Kamu, Takut saya tanya bilang, ditanya. batu itu nggak punya perasaan kata Oh, kamu. sudah saya jawab kan pertanyaanmu kan? Sudah Berarti saya jawab kamu kan? ini nggak pernah baca Quranmu sendiri. Takut Quranmu bilang ditanya. batu itu punya Yesus ada perasaan. batu sakar. Tuhanmu ada batu Coba, sakarnya loh. coba kamu Tuhanmu ada itu batu kenapa sakar. nggak pernah baca Tuhanmu Quranmu, itu Dek? ada batu Kenapa? sakar. Kenapa? Tuhanmu Jadi batu loh. kamu itu tidak bisa Mah, menjawab saya dengan benar karena kamu malas Pret. baca Quranmu. Bukan, kau yang Hah? tidak mau ditanya, Kenapa kau ngoceh malas baca terus. Quranmu sehingga Oke kau lah, bilang batu oke itu lah, nggak ngomonglah punya terus. Ngomong ya. perasaan? Hah? Ngomonglah terus. Kenapa kau nggak bisa? Nggak mau dia turun turun, pih, ya. Jadi ya batu itu ya kalian cium-cium supaya terhapuslah dosamu, ya kan? Ya. Jangan kalian itu kesurupan di sini. Saya kasih lihat doang datanya, kamu udah kesurupan. Ya kan? Takut ditanya kau bilang, orang lagi punya tema, lu mau nanya apa? Lu udah mau bertanya sedangkan tema gua belum jelas. Kau belum mengerti tentang batu aja kau norak di sini. Ya. Allah mau bilang batu itu punya perasaan. Kenapa kau bilang nggak punya perasaan batu itu? Berarti kau ini sudah mengejek Allah, ya. Allah bilang batu punya perasaan, kau bilang tidak. Gitu ya. Kenapa sih kalian ini tidak bisa membaca Quran kalian sendiri sampai perlu orang Kristen kasih tahu kalian? Oke, kita lihat ya. Di dalam Quranmu, ya sebentar. Kita lihat. Di dalam Quran surat 59. Ya, saya kasih lihat deh biar kamu tahu batu itu punya perasaan. Batu punya perasaan. Ayayaya. Kita lihat di sini, ya. Ayat 21 Al-Hasir. Ya, surat Al-Hasir ayat 21. Oke. Sini dikatakan, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, ya, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi menurut Allah batu itu kalau pecah, ya, kalau si gunung ini pecah berarti dia takut kepada Allah. Di surat Al-Baqarah, ya, kita lihat Al-Baqarah. Nih, ya. Memang agama kalian itu sangat dekat dengan batu, ya. Ayat 74. Nih, ya, kita lihat. Ya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi kalau ada batu yang meluncur jatuh, ya, batu yang jatuh itu biasanya karena batunya takut sama Allah. Loh, takut itu perasaan bukan?
Kau ini kundur nggak punya perasaan? Perasaan itu apa aja? Senang, sedih, takut, termaksud takut, gembira, ya, exciting, ya. Itu perasaan namanya, ya. Emang kau nggak pernah belajar ini, ya. Ya. Ini lihat. Kalau ada batu yang meluncur jatuh, itu karena takut kepada Allah katanya. Agamamu sangat dekat kepada batu-batuan, ya. Agama batu ini. Oposisi. Halo. Oposisi. Ya, aku tunjukkan datanya ya. Apa lagi nih? Tiba-tiba ya, gue tunjukkan datanya ya. Ada apa? Kau muslim ya? Kau muslim? Posisi. Baca Oi. tuh. Kamu ngerti gak artinya Baca itu tuh. apa? Hah? Ini Baca Quranmu tuh. aja kamu nggak ngerti, kamu mau Baca dulu, bawa besarkan kitab dulu. orang. Hah? Baca dulu itu. Yesus itu Ini batu baca dulu bangunan, nih, datanya di Bible itu. ini baca dulu Quranmu Baca ini. dulu itu, baca. Quranmu, Besarkan kenapa dulu ada baca. batu yang takut kepada Allah? Hah? Batu bangunan. Batu Besarkan kok punya aku itu, besarkan. perasaan sih oposisi? Astaga. Hah? Kok ada batu bisa punya perasaan? Ini batu opo toh? Yesus tuh batu. Piye tuh, Ki? Kenapa Allahmu Batu bilang bangunan lagi batu itu bisa takut? Kalau itu batu dicium-cium masih. Kalau itu batu bangunan, dilempar-lempar tuh ada datanya tuh di Jadi Bible. batu ini selalu dicium-cium sama Allah, gitu maksudmu? Yesus Ada tuh batu batu bangunan tuh. Besarkan aku itu, Ada berani nggak batu tuh? takut. Besarkan nih. Turun ya lu ya, botol. Saya sudah sering bawakan itu ya. Yang dimaksud dengan batu penjuru itu batu yang terutama, botol. Ya. Orang-orang itu kenapa membuang Yesus dengan perumpamaan dia dibuang ya, batu yang dibuang padahal dia adalah batu penjuru. Baca. Lu baca di situ ya. Akhirnya dibuang apa enggak Yesus? Enggak dibuang, botol. Lah lu ini, Tuhan lu ya bisa menghapus dosa kalau dicium-cium. Ya. Bahkan Tuhan lu nih katanya jatuh karena takut kepada Allah. Ya. Ada batu yang jatuh dari surga karena dia takut sama Allah itu. Ya kan? Batu punya perasaan, cuy. Batu punya perasaan, cuy. Ya, Bang Syukur. Diam. Salam Kak Wei. Shalom. Saya kok disuruh diam. Bukan sama anak aku ini Kakak. Ah, iya. Ada satu hal yang mungkin boleh saya sampaikan Kak, boleh ya? Janganlah. Boleh dong. Ya boleh ya. Iya. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air, ini kok ada kemiripan ya dengan yang dari dalam hatinya mengalir air gitu loh. Jadi saya pun mikirnya ini apakah versi Alkitab ada yang mencoba-coba ya? Iya, kan gitu ya. memang copy paste dan modifikasi mereka. Copy paste modifikasi seperti itu, ya. Ketika Yesus nanti bilang kan, barang siapa yang minum Angel, air yang kuberikan, saya framing ya Angel ya.
Apaan framing? Coba lu baca deh. Kalau misalnya kamu penasaran kan, tapi kan mana mungkin mereka bisa mencerna sampai di situ, Kak. Kritisnya Betul. kritisnya orang Kristen kan beda versinya, levelnya beda, Kak, dengan yang bukan Kristen. Iya, betul. Itu yang saya tahu sih, Kak. Level kritisnya orang Kristen Saat itu saat diam. kita ngomongin batu, dia Mm-mm. pasti ngomongin tentang Yesus sebagai batu penjuru, katanya dibuang. Kan botol. Dipikirnya lagi, Kak. Dipikirnya mungkin gini, Kak. Kalau misalnya ada orang ngomong, janganlah kamu menjadi batu sandungan di pertemuan itu atau segala macam lah di dalam perkumpulan itu. Mm-mm. Mungkin pikirnya itu batu maling kundang ya, jadi tersandung orang yang Iya, lewat. Gitu. simsalabim jadi batu beneran mungkin menurut mereka. Jangan-jangan kalau saya bilang dia bukan seorang kutu buku makanya bisa tolil seperti itu. Saya nggak mau jadi kutu, syukur gitu katanya, Kak. Mm-mm. Betul, ya begitulah mereka. Aduh. Jadi kalian itu ya taunya bahwa ya yang di perjanjian baru kalian nggak tahu artinya bahwa Yesus itu menggenapi nubuatan itu. Itu sebelumnya sudah ada di dalam Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dialah nubuatan itu. Ya. Kalau Tuhan Yesus saya menggenapi nubuatan. Kalau nabimu itu menggenapi apa ya? Allahmu aja nggak pernah memberikan nubuatan loh. Ya. Apa yang digenapi di dalam agama kalian tuh apa yang digenapi? Hah? Istri Nabi 15 digenapi. Kok bisa, Kak? Nggak ada. Iya, nggak ada yang digenapi. Kan? Tapi Kak, tapi enggak. Kok bisa kalau misalnya jadi nabi 15 atau enggak gitu konsepnya? Ya kan itu kekhususan. Mau dong Kak, mau dong. Mau jadi nabi harus masuk gua dulu. Ya susah juga ya. Saya kalau misalnya gini Kak, saya kan takut gelap Kak. Ya boleh sih gelap. Kenapa sih mesti repot-repot tuh kenapa? Aduh, saya bagikan apa? Kita ini bertanya, kita ini berdiskusi, cari kebenaran deh. Jangan kerjamu itu ya cuma nombak-nombak. Ampun dah. Ya begitulah Bang Syukur ya. Kita lihat lagi ada gak yang mau naik? Nggak ada. Nggak ada. Saya minta naik tadi Kak, pas siapa yang tampilkan itu ya. Jadi sebenarnya saya mau menawarkan diri, apakah ada orang lain yang berani untuk menampilkan ayat yang sama persis ataupun yang berbeda yang menurutnya itu merujuk pada sebuah hal yang menjadi senjata utamanya Kak. Maka saya izin sama Kak W ini, boleh nggak kami diberikan waktu untuk saling mendeskripsikan, menjelaskan atau memberikan pemahaman logis terhadap ayat yang Kakak sampaikan tadi dan yang mereka tampilkan, sehingga di antara kedua belah pihak saling memberikan pendapatnya sesuai dengan pandangan agamanya masing-masing. Ada nggak yang berani di antara 79 orang ini? Ada nggak? Nggak ada yang berani kan. Coba ya, kalian berpikir, itu ayat sudah bilang ya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh kamu tukang-tukang bangunan. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang utama. Bagaimana kamu bisa bilang Yesus itu jadi batu simsalabim? Ya, batu di situ artinya dialah yang terutama sebelum kamu dibangun. Ya. Sebelum kita sebagai manusia ini, kita ini adalah bait Allah. Ya. Manusia-manusia ini adalah tempat tinggalnya Allah. Ya. Bukan artinya Allah itu berwujud terus langsung dia naik di atasmu, bukan. Emang on kalau kamu begitu, ya.
Roh Allah itu berdiam di dalam kamu karena kamu adalah bait Allah. Makanya jangan kamu menjadi baitnya setan. Tuhan dan setan gak bisa disatuin di dalam kamu. Ya. Tapi orang Islam gak bakal paham karena Tuhannya batu. Ya. Tadi saya sudah kasih tahu agamamu sangat dekat dengan perbatuan, ya. Tapi bukan batu penjuru yang kamu dekati, tapi batu meteorit yang sudah pernah menjadi alas dari toilet. Ya. Bagaimana kamu bisa ya mengelus-ngelus batu itu ya yang bentuknya mirip dengan punya mamamu? Ya. Bahkan katanya kalau kepalanya masuk ke dalam batu itu katanya bisa kamu itu diberkati katanya. Diberkahi ya. Cobalah. Kenapa kalau memang ya nabi kalian itu membuat suatu agama yang hanya menyembah Allah saja, kenapa harus ada batu ini untuk dikeliling-kelilingin sama kalian? Katanya Allah itu tidak tinggal di situ. Kenapa kamu keliling-kelilingi? Ya anak Jambi naik ya. Naiklah. Kita diskusi baik, jangan marah-marah. Profesor Dokter. Halo Profesor Dokter. Halo, shalom, selamat malam. Selamat malam. Rajin ya keliling-keliling Komal ya ini Pak Prof ini ya. Waduh, bener. Oke. Iya. Nih, saya lagi nyari-nyari onta saya yang saya parkir di Indomaret, hilang orang curi. Halo Vincent. Sambil nyari kita lihat ini ya. Halo Vincent. Shalom. Muslim atau Kristen? Kristen, Kak. Oke, ada yang mau disampaikan Vincent? Itu Kak, itu ya nama syukur halawan itu. Karena dia harus kencing onta dulu. Kenapa Bang? Kenapa? Vincent? Harus minum kencing onta dulu baru paham itu. Bang Syukurnya? Saya? Hah? Saya? Harus minum kencing onta katanya. Aduh, kocak bener nih. Parah ini. Oke deh. Thank you ya Vincent ya. Tolong tap-tap ya Vincent. Tuhan berkati. Mitra. Shalom. Oke. Kristen Pak Mitra. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Pak Mitra? Enggak, saya cuma mau nanya mengenai mungkin ada di room ini yang apa ya? Menjelaskan? Yang Dwinatur dan Tritunggal. Loh, katanya Bapak Kristen. Kok nggak paham Dwinatur dan Tritunggal? Enggak, mungkin ada yang ada kan yang kalau saya sih Dwinatur dan Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Kalau saya kan ada orang Kristen yang tidak mengakui itu. Ya nggak apa-apa, Bapak nggak usah pusing. Nggak pusing Pak, nggak usah pusing Pak. Nggak usah pusing Itu Pak. pilihan Kalau ada masing-masing, yang Bapak. kalau ada yang nggak ngerti, suruh tanya sama pendetanya, gitu Nah, aja gitu. Pak. Rutin Ya. ke apa deh, ke persekutuan doa pemuda atau kaum gitu. bapak atau kaum perempuan kalau di gereja saya Pak. Betul ya, Bapak hanya harus melakukan firman Tuhan aja sekarang ya. Kalau ada orang yang nggak ngerti tentang Tritunggal atau Dwinatur, ya Bapak nggak usah pusingin mereka, bilang tanya sama Pak Pendeta gitu ya. Paham saya. Kak W dia nyenggol saya loh ini si Pak Mitra. Tahu saya Pak Mitra. Iya. Maksudmu aduh tapi kan jangan di sini Pak Mitra. Coba undang saya ke Komal Muda. Itu aja deh. Jadi topiknya di sini bukan
bukan izin ya KW. Iya, iya. Topiknya di sini konteksnya bukan perkara denom. Ibaratnya nih Pak, kita berburu di ladang yang mana dulu nih, kita tentuin. Nah, kalaupun hasil buruannya kita bagi-bagi per masing-masing pendapat masing-masing, saya rasa itu konteks yang berbeda Pak dari tujuan Komal KW. Saya ragu apakah Pak Mitra ini merupakan orang baru, penonton atau bukan penonton setia KW? Iya, begitu Pak Mitra. Ya, bukan itu yang makanya kan saya kadang-kadang milih Komal-Komal selama bukan membahas denominasi ya, Pak. Saya nggak kalau sudah ada membahas masalah denom itu saya sudah saya nggak mau komentar. Saya dengan apa yang Pak, yang Bapak bahas tadi itu perkara denom Bapak. Aduh, gimana sih betul Pak? betul Gini, Pak, saya Bang akui itu Syukur. masalah denom, tapi saya nggak masalah denom itu. Cuman kan saya menanya mungkin kalau di sini ada yang itu nanti berbeda. Nggak gini loh Pak Mitra, tujuan Bapak bertanya itu di sini tuh untuk apa? Sedangkan Bapak kan Kristen, ya kan? Bapak kan bisa tanya kalau memang nggak ngerti, tanya sama pendeta Bapak. Bapak ini ngerti nggak apa yang Bapak tanyakan itu? Kalau ngerti ngapain Bapak tanya? Bapak ngerti Tritunggal? Atau secara tidak langsung Bapak menawarkan diri menjadi narasumber menjelaskan tentang konsep Tritunggal Bapak, atau bagaimanapun itu menurut saya bukan tempat yang etis atau bukan tempat yang tepat gitu loh Bapak. Mohon maaf ya. Itu Oke, jadi udah deh. oke, Udah, saya makasih sudah. loh Pak Mitra ya. Makasih. Tuhan berkati ya. Berkati. Nanti saya fallback ya Pak ya. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, Combo Boy. Saya bisa jawab, tapi dia orang Kristen, seharusnya dia paham. Oh, ngerti nggak ya? Kalau ada orang Islam nanya sama kamu, ya, Allah itu ada berapa? Kamu jawab nggak? Hah? Padahal dia orang Islam. Kamu jawab apa enggak? Seperti itu saya ya, karena dia seharusnya sudah mengerti dan paham konsep ketuhanan di dalam kekristenan, ya. Masa jadi Kristen dia nggak tahu, kan nggak mungkin. Ya, bukan saya nggak tahu ya, kamu nih dipakai otaknya, jangan kebanyakan nongkrongin Korutul Uyun aja. Ya. Makanya saya ini lagi bahas Tuhanmu itu batu apa enggak, Clim? Selamat. Ya, karena katanya menurut Allah menciptakan batu dengan perasaan. Ya, batu itu punya perasaan. Ya, salah satu perasaan yang tertulis di dalam Quran, batu itu punya perasaan takut. Ya, kalau kamu memang pengikut Allah, pengikut dari Nabi, kamu harus percaya bahwa batu itu punya perasaan. Ya, Tapi Kak Wei, makanya, saya ya, silakan. saya pun jadi tercerahkan ya dengan typingannya si apa ini, True Worship ini ya, True Worship. Jangan-jangan yang tadi itu nyamar Kak? Ya, nggak apa-apa. Mau nyamar, mau enggak, yang penting dia tahu bahwa seorang Kristen harus tahu Tuhannya, harus mengenal Tuhannya gitu ya. Kalau orang Islam, boleh-boleh saja dia tidak mengenal Allahnya karena memang Allahnya itu nggak jelas. Ya, Allahnya tidak nyata, meskipun dikatakan ya zohir, padahal nggak nyata. Nggak masalah kalau orang Islam kayak begitu. Tapi kalau Kristen, yang namanya Kristen, dia harus kenal ya Yesus itu, dan Yesus harus mengenal dia. Itu yang terutama. Ya, apa tuh maksudnya, Wei? Ya, bahwa Tuhan harus mengenal kita. Artinya kamu bermanfaat buat Tuhan Yesus.
buat kerajaannya. Begitu. Ya. Jangan kamu bangun pagi hari ya, malah setan ngomong, asik nih, teman kita udah bangun, ayolah kita bikin keributan apa lagi. Ya, jangan kayak gitu. Tapi saat kamu bangun ya, setan itu langsung gemetar, waduh udah bangun dia. Ya. Dan saat itu juga Yesus langsung mengenal, anakku sudah bangun. Ayo nak, kita mau bikin apa nak? Gitu, baru mantap. Ya, ya naik orang waras. Yesus tidak kenal Kristen katanya. Yesus tidak kenal Muhammad. Yang ada. Ya, saya tunjukkan sama kamu itu adalah perkataan dari ulamamu bahwa Yesus tidak kenal Kristen. Ini perkataan Zuma nih biasanya. Ya, Zuma yang on itu ya. Sampai kapan ketulilan ini berlanjut, Kak? Ini paham nggak mereka definisi kata Kristen itu? Iya. Ya kan, Prof? Bener gak, Prof? Prof? Iya, betul. Betul. Emang bener Yesus itu nggak kenal Kristen? Nah, itu dia tuh. Kalau mereka tahu arti Kristen itu apa, ya mereka nggak bakal pertanyaan seperti itu dong. Nah itulah. Sepakat, Pak Prof. Karena saking oonnya, saking oonnya itu nggak mengerti arti kata Kristen itu sendiri. Belajar deh, belajar. Ya, apa gunanya sekolah lu tinggi-tinggi, lu nggak tahu arti dari Kristen? Setahu aku ya waktu kita sekolah dulu kita pelajari apa itu Islam, Buddha, Hindu ya kan. Minimal cuman mengetahui generalnya aja. Nah ini lu masa nggak tahu arti Kristen bloon? Jadi dulunya saya itu cuma tahu Buddha ya, Hindu, Konghucu, Kristen, nah, Islam. Nah setelah saya lihat-lihat, ini kayaknya selain Islam ya. Saya memandang, ini bukan agama. Saya memandang itu sebagai kejahatan. Wih, bisa gitu. Kenapa tuh? Bisa gitu kenapa? Karena hanya ajaran mereka yang menyuruh untuk membunuh orang kafir. Ya halal. Betul. Betul itu, saya setuju itu. Nah, jadi semuanya balik lagi ke panutan. Apa yang Yesus lakukan itu yang orang Kristen tunjukkan juga, lakukan juga. Betul. Tapi apa yang dilakukan nabi mereka, ya, makanya nabi mereka kalau hidup sampai di zaman ini mungkin dia sudah jadi preman Tanah Abang. Betul itu. Karena ya lihat aja di dalam Sirah Nabawiyah bukan sedikit kasus-kasus dia memerangi ya. Mulai dari perang Uhud, Khaybar, Badar sampai di Tabuk itu total ada 28 perang, betul. Ya, 28 perang. Nanti kalau ada yang meminta dalilnya naik aja. Saya nggak suka kalau ngomong. Betul. Soalnya jangan dikira saya ustadz ya. Makanya saya nggak pernah suka di Komal 11 saya dimaki-maki, saya dipanggil babi nggak masalah. Asal jangan panggil saya muslim. Saya marah. Betul. Betul, sama ya. Saya juga paling anti kalau dibilang saya ini ustazah udah nggak mau saya dipanggil ustazah. Jadi ya, whatever lah, terserah lah. Teman-teman muslim memanggil saya ini bego, kayak apa ya? Ya makasih lah daripada dipanggil Islam. Ya saya sakit hati saya. Jangan. Iya. Kita yang orang-orang Kristen kalau dipanggil Islam itu langsung nangis, kita nangis. Marah saya sakit hati kalau dipanggil itu. Betul. Ya Chef Gahil naik Chef Gahil. Yuk kita ngobrol. KW, coba dulu berikan pandanganmu deh KW. Kalau Pak Prof kan saya udah lama tahu nih Pak Profnya. Jadi menurut pendapatnya KW, di Bible datang bawa pedang bukan damai. Apakah cuma judul perikopnya saja yang mampu mereka baca, Kak? Padahal pernah ada di satu Komal saya ngomong ke lawan debat saya, lawan diskusi saya bilang begini. Itu layar handphone mau yang 5 inci atau yang 4 inci dulu deh, yang awal-awal kan? Atau sekarang kan BlackBerry udah jarang kan?
Minimal lah sekarang yang masih ada itu yang Nokia Asa. Artinya itu 4 inci loh layarnya. Dan itu pun kalau kita buka Google, halaman yang teks yang ditampilkan di halaman yang mampu untuk dibaca lebih dari satu paragraf, Kak. Nah, ini orang kalau misalnya dia cuma baca satu perikop itu smartphone jenis apa ya? Betul juga. Coba kita naikin tamu dulu nih. Ada tamu. Halo, Konoha. Halo, selamat malam. Iya, Muslim. Itu dulu Muslim, sekarang Kristen. Masa iya? Saya tanya dulu deh, Kak, diuji dulu ini. Nah, ayo silakan yang lain menguji si Konoha ini. Izin saya uji yang pertama. Hanya 2 untuk ujiannya ya, Bang Konoha. Izin ya, boleh ya? Boleh. Siapa menurutmu Yesus Kristus itu di dalam hidupmu, Bang, sekarang? Tuhan. Oh, Tuhanmu. Oke, baik. Satu lagi, Bang. Adakah menurutmu nabi yang datang setelah Yesus datang ke dunia? Ada. Bang. Nabi palsu, Nabi Arab. Udah KW, udah lanjut KW. Oke, kenapa kamu enggak mau tetap di situ, Konoha? Nggak mau, saya masuk neraka. Oh. Tapi kan nanti ditolong lagi, dikeluarin lagi kalau kamu bersahadat untuk si Nabi. Nabinya aja nggak ada masuk surga. Apalagi saya. Ya wes. Wah, Gimana? ini Ibu Konoha kalau ngomong suka benar. Ayo, ada gak orang Muslim yang mau naik ya untuk mengetes ibu ini bener apa enggak nih? Ini ibu Iya, kan Kak. berarti ya, bukan bapak ya? Ya terserahlah. Ibu-ibu aja deh, ibu-ibu Konoha aja deh. Ibu ya. Ada yang mau naik untuk Saya mau tes juga nih, atau nunggu yang lain aja deh. Ayo kawan-kawan yang RT lain coba naik dan uji apakah dia benar mantap dari sana gitu loh. Ayo. Ada nih, ada karpet merah untuk Anda disediakan. Ayo, silakan. Saya Bukan baru cuman karpet merah ini. kemarin tanggal berapa itu, baru 2 minggu saya dibaptis Iya di Bu. kolam renang. Terus gimana rasanya Bu? Saya ditenggelamkan masuk air kena hidung. Maksudnya rasanya gimana? Apakah ibu semakin merasa bahwa senang atau sedih? Atau merasa gimana? Pak MKC ini gimana sih Pak MKC ini? Ya aduh, ini pantasan pas gue dengar Baru dari suara. Tahu nggak Pak Prof? Saya tahunya dari suara gini. MKC. Itu baru di situ saya tahu. Oh, Bapak MKC. Ya ampun. Kenapa ganti akun, Pak? Kok ganti akun, Pak? Kalau nggak ganti biasanya nggak diterima sama susu PI. Oh iya kayaknya ini Pak MKC ini akunnya ganti-ganti, soalnya kan aku suka lewat tuh ke roomnya si Juma si ini ya. Aku lihat ada suara perempuan gitu yang sering di situ gitu dari Kristen, kayaknya Pak MKC ini gitu. Pinter banget loh suaranya, suara perempuannya. Iya lebih lembut dari kita ya. Iya. Oke lah. Shalom ya semuanya, shalom Kak. Saya mau ngomong
mau ngomong secara terang-terangan takutnya menyinggung perasaan Pak Konoha. Karena tadi Kak Wil ngomongnya gini, lebih lembut dari suara kita ya. Mohon maaf ya Pak Konoha, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Saya katakan tidak, malah saya tadi dengarnya jijik Kak. Terkecoh Keren kalian. banget. Tapi itu keren loh. Bahkan kalau Ayo naik tingkat klaim. kelembutannya Ada Pak itu Kacen bisa nih. mengalahkan apa tuh? Kan hidup ini harus lemah lembut. Kalau Amin. Yesus lemah lembut. Betul, betul, betul. Kita harus rendah hati. Betul, Karena Pak Yesus Kacen. rendah hati. Iya, iya, Nah, iya. tapi lembutnya suara Bapak Konoha, Ibu-Ibu Konoha kan mengalahkan 30 perempuan. Nih di bawah nih ada Ini si Agape nih. Agape nanya nih. Ada damai sejahtera kah Bu setelah dibaptis? Ibu katanya tuh. Kan? Berarti sama kayak saya tadi kan, saya juga ngomong ibu atau bapak ini ya. Kan itu kan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, Amin. ada kebahagiaan. Amin. Oh iya tuh ada yang nanya tuh. Itu fotonya burung Muhammad apa bukan itu katanya? Iya itu lepas. Aduh. Kalau dengar suara kayak gini biasanya Zuma naksir nanti ya. Oh iya benar. Pernah loh lama-lama naksir. Mungkin dicek aslinya langsung diturunin. Gara-gara nggak mau buka koma, nggak mau buka ini apa kamera. Iya iya. Tadinya udah naksir itu ibu katanya gini. Nah, kena loh sama gua. Iya iya. Kena. Jadi loh. bisa gak Pak jelasin ke saya kenapa di dalam Quran katanya batu itu punya perasaan? Kok bisa sih di dalam Al-Baqarah 74? Kenapa sih ada batu yang bisa takut sama Allah tuh gimana? Nah, batu yang punya perasaan itu sebenarnya orang yang hatinya membatu. Jadi katanya kalau batunya sudah meluncur jatuh nih batunya karena katanya takut kepada Allah katanya. Karena nanti Main prosotan. di akhirat itu dia punya bibir, ada hadisnya. Oh. Saya tes Pak Konoha nih, Pak Bu Konoha. Iya. Punya tangan nggak batu itu? Punya tangan nggak? Punya Saya tangan. kasih, ya saya kasih clue-nya ya. Kalau Pak, Semua. kalau enggak, karena gini, kalau dia punya tangan semua, dua-duanya kanan, saya meragukan apakah ketika baju Musa itu dicuri pakai tangan kanan apa tangan kiri? Berarti udah fix tangan kanan dong. Kan apa yang dilakukan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Nah, itu beda server itu Pak Konoha. Iya, kalau berbuat baik mau bantu jadi donatur nggak boleh tangan kiri yang tahu. Soal donatur. Iya. Ayo yang punya donat silakan dikirim ke Pak Konoha ya. Yang punya donat ya, gift lah ya, kasih ya ke Pak Konoha ini ya. Ya, tapi jangan tahu tangan kiri, hati-hati. Ya, pakai tangan kanan aja, tangan kanan. Iya. Apalagi sampai di kamera nggak boleh itu, nggak ikhlas. Iya betul. Pak Kacek, saya nanya itu loh, kenapa sih agama ini sangat dekat kepada batu itu kenapa ya? Ya karena memang sumbernya dari sana, dari batu itu. Oh. Dari batu. Dari sumber batu ya. Nah, itu terima kasih ya Bang Longinus ya udah kirim
ini ya donat ya sebagai donatur. Terima kasih donatnya. Duh, benar-benar. Tapi kalau Jadi kirim donat itu nggak bisa dicairin. Saya udah berapa kali ada saldo 200 nih. Udah DM aja DM jangan pakai itu nggak bisa cair. Iya. Ini Mak, Iya. katanya lancar perpuluhannya. Ya, kamu aja nggak ngasih gitu. Kami yang ngasih nggak keberatan gitu, Rafa. Ya, iman Nah, kami bukan orang-orang kerdil, ya. Gitu. kalau memberi kepada Tuhan itu nggak usah hitung-hitungan. Kalau meminjam Bu Konoha, kepada Tuhan. satu hal yang membuat mereka tidak tertarik karena Bu Konoha tidak sedang memegang karton di perempatan jalan, di lampu merah atau di mana-mana. Coba dong, coba pasti banyak yang ngasih. Nah, itu dia recehan paling 500-an. Kencering. Ya nggak mau lah. Boleh. Duh, ya. Aduh, ampun. gini Ini masalah sound card itu, masalah sound card. Sinyal itu biasanya. Iya, ya. Biasanya sinyal itu. Kalian pindah Oh iya, negara betul. dulu deh Kak, pindah dulu Malaysia misalnya, Singapura misalnya. kayak yang lain. Putus-putus loh Kakak. Bagaimana punya saya putus-putus atau tidak? Enggak, itu cuma hostnya yang putus-putus kayaknya jaringan itu. Waduh, bahaya ini. Kalau sudah putus-putus begini. Jaringannya tidak sekuat itu jembatan titik itu. Kalau jembatan itu kan sekalipun diameternya kecil, tapi nggak putus. Oh, cuma bisa saya. Ya. Ya, Oh, saya menanggapinya positif aja. Positif. Jadi memang siapa yang menista itu harus diterapkan undang-undang penistaan, begitu. Setuju, sangat setuju. Maju, jangan diam-diam. Ada doa, ada upaya. Doa dijalankan, upaya juga harus begitu. Biar balance. Begitu ya. Jangan andalin doa, tapi tidak berusaha. Iya. Oh iya. Malah dengan entengnya dia ngomong loh, cuma.
Wah, saya bilang cuma ini otaknya kok bisa ya dulu. 13 saja. Kok 13 cuma? Aduh, ampun terlalu. Terus yang berapa yang nggak cuma gitu loh maksud saya. Gitu ya. Cuma Itu harus dilenyapkan itu dari bumi Indonesia. Kalau tidak akan meracuni yang lain-lain terus, nggak berhenti-berhenti itu. Bu Konoha kurang update nih. Emang menurut Bu Konoha belum banyak, belum menjamur yang keracunan itu Bu Konoha. Udah banyak keracunan, kasihan mereka. Banyak keracunan. Ini nggak ada lagi nih umat muslim. KW, baru saya paham KW. Kenapa sebuah hubungan asmara yang suka putus nyambung nggak nyaman? Rupanya setidak nyaman kami di sini malam ini KW. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bersyukur aja. Kalau bersyukur kita tetap nyaman. Begitu. Mulutku kok pedas sekali ya. Padahal aku ini kan kawan lama KW. Ya. Thank you Profesor ya. Putus-putus loh Kak. Kita turun. Apanya tuh? Nggak bisa. Kace ngikutin aku loh, tapi aku mau fallback nggak bisa nih. Iya, itu akun saya di private sama orang yang tidak dikenal. Oke, baik. Ada yang private. Banyak yang saya follow. Iya. Tapi di privat, heran, susah bukanya juga. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Baik. makanya nggak like nih. Iya. Host. Kamu bagaimana host? Masih mau dilanjutkan atau memang udah belum? sudah tidak kondusif? Pak, kita turun dulu. Kayaknya Oke. putus-putus ya. Kita turun dulu ya. Terima kasih, Syaro. Terima kasih. Rungkat dulu, rungkat. Ya.